Halo guys, selamat datang kembali di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Mechanic. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang dijebak oleh pimpinannya agar ia mau membunuh sahabatnya sendiri yang dianggap membahayakan perusahaan. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan pimpinan kartel mafia Kolombia yang baru saja mendarat menggunakan jet pribadinya. Kemudian ia langsung melanjutkan perjalanannya menuju kediamannya dengan pengawalan super ketat dari para penjaga yang tak segan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengganggu perjalanannya. Setibanya di rumah, pimpinan kartel narkoba itu pun langsung berenang. Kemudian ia melihat arlojinya yang ada di dalam kolam. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menyerangnya di dalam kolam hingga pimpinan kartel narkoba itu pun tewas. Ia adalah Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh pimpinan kartel mafia narkoba tersebut. Tak lama kemudian, para penjaga menyadari kalau pimpinannya sudah tewas dan memanfaatkan situasi kepanikan di rumah itu, Bishop berhasil kabur. Kemudian ia ngajelang alias lompat ke sungai untuk ikut nangkil ke perahu milik nelayan setempat. Setelah sukses menyelesaikan misinya, Bishop pergi ke dermaga untuk melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sebagai The Mechanic atau pembunuh bayaran, Bishop begitu sangat pintar dalam mengeksekusi korbannya. Ia mampu menghabisi targetnya seolah-olah targetnya tewas akibat kecelakaan atau tewas karena keinginannya sendiri. Dan untuk menghilangkan jejak perbuatannya, Bishop selalu membakar biodata dan semua rencana yang ia buat untuk melancarkan aksinya. Dan setelah itu Bishop pergi menemui sahabatnya sekaligus orang yang memberikan pekerjaan itu kepadanya bernama Harry. Mereka berdua merupakan anggota salah satu organisasi khusus sebagai para pembunuh bayaran. Setelah melaporkan hasil pekerjaannya, Bishop mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan dari pekerjaannya. Layaknya laki-laki normal, setelah mendapatkan uang, Bishop pergi ke bar untuk minum dan tak lupa membungkus cebek untuk melepas hasrat kelaki-lakiannya. Keesokan paginya, Bishop kembali mendapatkan misi pembunuhan dari agen tempat ia bekerja. Namun Bishop dibuat kaget ketika ia melihat biodata Harry yang merupakan sahabatnya sendiri sebagai target yang harus ia eksekusi. Merasa ada kesalahan, Bishop menelepon agennya. Ia meminta dipertemukan dengan pimpinannya untuk membicarakan kebenaran atas misi yang diberikan kepadanya untuk membunuh sahabatnya itu. Dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Bishop diizinkan menemui pimpinannya bernama Dean. Dean menjelaskan alasan ia ingin membunuh Harry karena Harry dicurigai sudah menjual informasi rahasia ke pihak luar. Dan itu diperkuat dengan ditemukannya aliran dana mencurigakan ke dalam rekeningnya dalam jumlah yang sangat besar. Dan akibat dari perbuatan Harry menimbulkan jatuhnya korban termasuk rekan Bishop bernama Sebastian, sesama pembunuh bayaran, ikut tewas dalam menjalankan misinya di Afrika Selatan. Dia meyakini Bishop adalah orang yang tepat untuk membunuh Harry dikarenakan posisi Bishop sebagai teman baiknya. Dan pun meyakini Bishop akan melakukannya dengan cepat dan tidak diketahui oleh orang lain. Dan pun memberikan batas waktu 2 hari kepada Bishop untuk memikirkan misinya tersebut, atau dia akan memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Bishop dibuat sangat kebingungan dengan misinya itu, mengingat Harry adalah teman baiknya selama ini. Namun kesalahan fatal yang sudah ia lakukan, akhirnya Bishop mulai mengatur rencana untuk membunuh sahabatnya itu. Kemudian Bishop menelepon Harry yang pada saat itu sedang berada di kantornya. Ia meminta agar Harry segera pergi meninggalkan kantor tempat ia bekerja menuju parkiran. Dikarenakan pada saat itu dirinya sedang dalam bahaya besar. Mendengar informasi tersebut, Harry pun segera pergi menuruti arahan yang diberikan oleh Bishop kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Harry ketika ia tiba di tempat yang sudah Bishop siapkan. Ia melihat mobilnya sudah terlebih dahulu ada di sana dengan beberapa tembakan di bodi mobilnya. Dan akhirnya Harry pun mengetahui niat Bishop sebenarnya. So what's this? Cape Town, right? What's the story here? Carjacking? Something like that. Harry pun nampak sangat siap dengan kematiannya, walaupun pada saat itu ia membawa pistol untuk menyerang balik Bishop, namun itu tidak dilakukan. Harry malah memberikan pistol miliknya kepada Bishop. Dan tak lama kemudian Bishop pun menembaknya. Diselimuti penyesalan dan rasa bersalah atas kejadian yang menimpa Harry, sahabatnya Bishop pun pergi mengunjungi makam Harry.
Dan setibanya di sana Bishop bertemu dengan Stephen yang merupakan anak dari Harry sahabatnya itu. Talks about you a lot. Give it a rest, would you? Bishop pun mengantar Stephen ke rumah milik ayahnya. Stephen menceritakan kepada Bishop semenjak ayahnya meninggal, tidak ada lagi yang sanggup membayar cicilan rumah, sehingga ia merelakan rumah itu disita oleh pihak bank. Sebelum Bishop pergi, Stephen menanyakan orang macam apa yang tega membunuh orang yang ada di dalam kursi roda. Bishop pun nampak kebingungan, lalu ia pun pergi meninggalkan Stephen. Beberapa hari kemudian Stephen datang menemui Bishop untuk meminta pekerjaan, namun Bishop nampak tidak mempedulikan permintaan Stephen. Kemudian Bishop pergi ke rumahnya dan ia kembali teringat dengan sahabatnya sambil melihat di foto Harry. Merasa berhutang budi pada Harry, Bishop pun menelpon Stephen untuk memintanya datang ke alamat yang ia tentukan tepat pukul 7 besok pagi untuk memberikannya pekerjaan. Keesokan paginya Stephen datang menemui Bishop di tempat penjualan hewan. Kemudian Stephen menanyakan kepada Bishop kenapa ia dibawa ke tempat seperti ini. Bishop pun memperlihatkan foto anjing yang ingin ia beli kepada Stephen. Dan setelah menemukan anjing yang cocok, Bishop memberikannya kepada Stephen untuk ia rawat dan memerintahkan Stephen untuk membawa anjing itu ke warung kopi Riverdale 2 jam setiap hari untuk ngopi dan bermain-main dengan anjingnya di sana. Kemudian Bishop mengajarkan Stephen teknik menembak yang benar. Setelah Stephen menguasainya, Bishop memberikan buku tentang organ tubuh manusia untuk Stephen pelajari bagian tubuh apa saja yang menyebabkan kematian terhadap manusia. Kemudian Bishop membawa Stephen untuk meningkatkan kemampuannya dan langsung memberikan contoh nyata cara membunuh yang baik dan benar. Dengan mengajaknya membunuh penjual senjata ilegal, sesampainya di TKP, Bishop berpura-pura ingin membeli senjatanya dengan mengajak seorang teman. Dan memanfaatkan kelengahan orang itu, Bishop pun dengan mudah membunuhnya tanpa menimbulkan kegaduhan sedikit pun. Kemudian Bishop merekayasa TKP seolah-olah korbannya meninggal akibat kesalahannya sendiri dengan mengikat lehernya ke dalam pintu. Stephen pun sangat terkesan dengan cara Bishop menghabisi targetnya. Dan setelah misi selesai, mereka berdua kembali ke rumahnya dan Bishop pun memberikan alasan kepada Stephen kenapa orang tersebut harus dibunuh. Kemudian Bishop memberikan Stephen tugas pertamanya, ia memberikan amplop kepada Stephen berisi biodata orang yang harus ia eksekusi. Dan ketika Stephen melihat isi amplopnya, ia melihat foto orang yang sering ia jumpai di warung kopi Riverdale. Bishop pun menjelaskan targetnya adalah seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain yang merupakan hombreng atau penikmat sesama jenis, dan target tersebut sangat menyukai anjing. Alasan Bishop memberikan misi ini kepada Stephen agar ia dapat menarik perhatian targetnya itu, dan di situ akan timbul kesempatan untuk membunuhnya. Keesokan paginya Stephen kembali ke warung kopi Riverdale bersama anjingnya, dan benar saja targetnya mulai mendekati Stephen dan merayunya untuk mengajak Stephen berkencan. Dari kejadian itu Bishop mulai mengatur rencana untuk segera mengeksekusi pembunuh bayaran tersebut. Bishop memberikan Stephen cairan racun yang harus ia masukkan ke dalam minuman targetnya. Dengan demikian targetnya akan terbunuh dalam jangka waktu 3 menit setelah ia meminum racun tersebut. Keesokan malamnya Stephen tiba di diskotik yang sudah target tentukan. Stephen pun mulai melihat situasi yang aman agar ia bisa memasukkan cairan racun tersebut. Namun di malam itu Stephen tidak memasukkan cairan yang diberikan oleh Bishop. Ia malah memilih cara yang dianggapnya lebih gagah daripada harus membunuhnya dengan racun. Stephen pun malah memilih beradu perep alias berantem dengan pembunuh bayaran tersebut. Namun tanpa disangka Stephen malah mendapat serangan brutal dari pembunuh bayaran tersebut, karena pembunuh bayaran tersebut merupakan orang yang jago bela diri. Walaupun pada akhirnya Stephen berhasil membunuhnya, ia pun harus mendapatkan banyak luka di sekujur tubuhnya. Setelah berhasil mengeksekusi korbannya, Stephen pun kembali ke rumah Bishop. Bishop pun nampak sangat kesal dengan kelakuan Stephen yang tidak mengikuti perintahnya. Setelah berhasil dengan misi sebelumnya, Dian kembali memberikan misi pembunuhan kepada Bishop. Kali ini ia diminta untuk membunuh nabi palsu bernama Adam. Bishop dan Stephen mulai mengatur rencana untuk menjalankan misinya itu. Bishop berencana menyuntikkan cairan adrenalin ke dalam tubuhnya, dan dengan cairan itu diharapkan targetnya dapat meninggal beberapa menit kemudian. Bishop dan Stephen mulai menjalankan aksinya dengan memanjat gedung di mana nabi palsu itu berada. Kemudian mereka memasang kamera pemantau untuk mengetahui kondisi di ruangan tersebut. Setelah dirasa aman, Bishop dan Stephen menuju lorong untuk menyelinap masuk ke ruangannya.
Namun di situ Bishop melihat bahwa targetnya merupakan pencandu narkoba. Bishop pun berpendapat kalau cairan adrenalin tidak akan bisa membunuhnya. Kemudian Bishop memilih rencana lain dengan cara memasukkan kamera CCTV berikut kabelnya hingga pria itu pun tidak bisa bernapas dan meninggal saat itu juga. Setelah meyakini korbannya tewas, Bishop dan Stephen pun segera bersembunyi di balik kaca ruangan tersebut. Kemudian para penjaga menyadari kalau bosnya sudah tewas. Mereka pun mencurigai ada yang tidak beres dengan kematian bosnya. Lalu para penjaga itu pun mulai memeriksa seisi ruangan tersebut dan akhirnya mereka berdua harus diketahui ketika Stephen tidak sengaja menjatuhkan Mur 12 dari tempat persembunyiannya. Dan akibat dari perbuatan itu para penjaga napi palsu pun mengetahui tempat persembunyian mereka. Dan mereka berdua pun terlibat pertarungan yang sangat edan dengan para penjaga yang ada di sana. Kemudian mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran penjaga nabi palsu itu dengan cara berpisah dan berbaur dengan orang yang ada di gedung itu. Kemudian Bishop pergi ke stasiun untuk melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Di sana ia melihat Sebastian yang dikabarkan sudah meninggal terbunuh akibat perbuatan Hari yang menjual informasi kepada pihak lain. Bishop kemudian mengejar Sebastian dan menanyakan kepadanya kenapa ia masih hidup, bukannya ia sudah meninggal akibat insiden yang dilakukan oleh Hari. Sebastian pun menjelaskan bahwa ia diperintah oleh Dian untuk membunuh semua timnya di sana dengan imbalan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mendengar penjelasan itu, Bishop pun naik darah dan langsung mengirimnya ke alam baka bersama Firaun. Sesampainya Bishop di dermaga untuk melanjutkan pulang ke rumahnya, Bishop mendapati serangan dari beberapa orang yang diketahui merupakan orang suruhan Dean untuk membunuh dirinya. Tanpa mendapatkan kenalan yang berarti, Bishop pun mampu membantai mereka semua. Kemudian Bishop menelpon Stephen untuk mengetahui kondisinya. Sadar dengan kondisi Stephen yang tidak baik-baik saja, Bishop memerintahkan Stephen untuk bergerak dan mendengarkan arahan Bishop. Stephen pun mampu menghabisi mereka semua dengan sangat gigih alias luar biasa. Sesampainya Bishop di rumah, ia meminta agar Stephen menyiapkan senjata untuk menyerang Dean dan anak buahnya. Dan ketika Stephen sedang menyiapkan senjata, ia menemukan pistol milik ayahnya. Stephen pun berpikir kalau Bishop merupakan orang yang sudah membunuh ayahnya. Kemudian mereka pergi ke rumah ajudan Dean bernama Vince untuk menanyakan tempat keberadaan Dean. Namun dikarenakan Vince tidak mau memberikan alamat Dean, kemudian Bishop mengancam Vince dengan anaknya. Setelah mendapatkan alamat Dean, Bishop bergegas menuju alamat keberadaan Dean. Ia pun menelponnya, memberitahu bahwa ia sudah berada di ruangannya. Mendengar itu, Dean pun segera angkat kaki dari gedung itu dengan kawalan ketat dari anak buahnya. Melihat kejadian itu, Bishop dan Stephen pun mulai melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu menghabisi anak buah Dean. Dan ketika anak buahnya sudah berhasil dilumpuhkan dan menyisakan Dean sendirian, Bishop dan Stephen pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi Dean pada saat itu juga. Fuck you. Setelah berhasil membunuh Dean, Bishop dan Stephen pergi ke rumah. Namun di perjalanan ketika ia di dalam mobil, Bishop melihat senjata milik Hari ada pada Stephen. Bishop kemudian memberhentikan mobilnya di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Berniat ingin mengisikan bensin ke dalam mobil Bishop, dengan sengaja Stephen membocorkan bensin dari tangki mobil yang saat itu masih dinaiki Bishop. Kemudian Stephen menembak mobil itu hingga meledak. Stephen merasa puas karena ia sudah berhasil membalaskan dendam kematian ayahnya. Lalu Stephen pergi ke rumah Bishop, kemudian ia memutar piringan hitam dan mencuri mobil kesayangan milik Bishop. Di dalam mobil ia menemukan surat berisi tulisan Bishop yang mengatakan, "Stephen, jika kau membaca tulisan ini berarti kau akan mati." Dan benar saja, mobil yang dikendarai Stephen tiba-tiba meledak. Diketahui yang meledakkan mobil Stephen ialah Bishop. Diperkuat dengan adanya rekaman CCTV SBBU, Bishop berhasil keluar terlebih dahulu sebelum mobil itu diledakkan oleh Stephen. Dan di akhir film, Bishop berjalan dengan jag-jaguar ringkas alias sehat walafiat tanpa luka sedikit pun.
Dan ini sungguh ending yang menggegekkan. Dan film pun bersambung.